Halo semuanya, kembali lagi di channel Kazen. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, polanya sudah kita tempelkan pada kain. Nah, pola depan pada lipatan kain, pola belakang tidak apa-apa pada lipatan kain, namun kita lebihkan 2 cm seperti ini ya, nantinya kita akan gunting. Kita lanjut menggunting ya teman-teman. Langsung saja ya, ini hasilnya setelah kita gunting, mengikuti garis yang tadi sudah ditandain dengan tanda ya. Kemudian kita lepaskan satu-satu jarumnya. Kemudian setelah itu kita simpan polanya ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, pola depannya lipatan seperti ini ya. Sekarang kita lanjut untuk pemberian fislinnya ya. Ini polanya. Di bagian ini bagian lipatan ya teman-teman, jadi kita letakkan pada bagian lipatan fislin. Ini sudah bagian lipatan fislin seperti ini. Kemudian ini kita lebihkan 2 cm seperti yang sudah kita lebihkan di pola badannya seperti ini. Walaupun ini sambungan, tapi nantinya kita gunting ya teman-teman. Kemudian kalian berikan tanda di sini 1 cm, 1 cm, 1 cm dan 1 cm sesuai kampuh yang kalian berikan pada badan, disamakan ya teman-teman. Kemudian kita gunting seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah kita tempelkan di bahan ya teman-teman, seperti ini. Ini nanti posisi di belakang, ini untuk posisi depannya. Untuk masalah kampuhnya itu sesuai yang kalian lebihkan di pola badannya nantinya ya teman-teman. Jika kalian melebihkannya 1 cm, gunakan 1 cm. Jika 2 cm, maka gunakan 2 cm seperti ini. Nah, untuk menempel fislinnya, itu bagian yang mengkilat itu kita tempelkan kepada sisi buruk kain. Kemudian cara menggosoknya itu tidak boleh kalian gesek-gesek saat menggosoknya, tapi hanya cukup ditekan seperti ini pada gosokannya. Ini mohon maaf tidak tervideo ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu cara menggosoknya. Jangan digesek, cukup hanya ditekan-tekan saja pada gosokannya. Kita lanjut ke proses penjahitannya. Langsung saja ya teman-teman ke proses penjahitannya. Ini ada pola badan bagian depan. Ini adalah sisi buruknya dari kain. Kemudian ini sisi baiknya ya. Kita balik seperti ini. Kemudian ini untuk pola belakangnya. Sisi baik bertemu dengan sisi baik. Sama juga seperti ini, sisi baik bertemu dengan sisi baik. Kita jahit bagian pundaknya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk awal menjahit dan akhir menjahitnya dimatikan ya teman-teman untuk penguat. Seperti ini hasilnya setelah kita jahit. Kemudian ini untuk bagian depannya, ini untuk bagian depannya, ini bagian belakangnya kita sama jahit, pertemukan. Ini sisi pundak bertemu dengan sisi pundak seperti ini juga jahit sisi pundak bertemu dengan sisi pundaknya. Jangan lupa dimatikan di awal dan akhir menjahit. Pundak bagian lapisan dan badan pundak pada baju, pada badannya kita sudah jahit seperti ini. Setelah itu bagi kalian yang memiliki obras, ini diobras ya teman-teman. Bagi yang tidak perlu diobras. Kemudian ini kita buka bantu dengan tangan seperti ini agar kampuhnya rebah. Bisa juga kita gunakan gosokan ya, kita gosok supaya dia rebah.
Ini dia setelah kita obras, dan di sini kakak pakai kampuh buka ya. Setelah itu untuk teknik serip, ini bagian dalam, kemudian kita jahit bagian dalam ini, kita temukan dengan bagian baik dari kain yang lapisannya ya. Nah, pertama bagian pundak bertemu dengan pundak, jahitan pundak bertemu dengan jahitan pundak ya. Ini kita bantu dengan jarum ya teman-teman. Pundak bertemu dengan pundak kiri dan kanannya. Ini jarum, kemudian kita jarum di ujung sudutnya ini untuk membantu mempermudah saat proses menjahitnya. Kemudian kita jahit 1 cm di sini sesuai kampuh yang kita berikan. Kalau kampuh yang kalian berikan adalah 2 cm, maka dijahitnya adalah kampuhnya 2 cm. Nah, kita jahit mulai dari sini, jangan lupa ada awal dan akhir dimatikan jahitannya. Bagian sudutnya itu kita belokkan ya teman-teman, kita putar kainnya seperti ini. Jadi posisi jarum itu sudah menancap di kain, kemudian kita putar seperti itu, baru kita jahit lagi. Sudah menancap jarumnya, kemudian kita putar lagi. Setelah itu kita cekris ujung-ujungnya seperti ini, kita tipiskan kampuhnya ya teman-teman. Seperti ini, kita gunting. Jangan sampai mengenai benang jahitannya ya, nanti karena jahitannya akan jebol, sedikit aja. Semakin kita dekat guntingannya, semakin mempermudah saat kita balik. Setelah itu bagian lengkungan dari belakang leher ini kita tipiskan terlebih dahulu, kita rapihkan ya kampuhnya. Setelah itu kita cekris. Nah, cekrisnya hati-hati ya teman-teman, jangan sampai mengenai jahitannya. Tujuannya itu untuk saat kita mempermudah saat kita balik, dia itu tidak kaku. Jangan sampai terkena benang jahitannya ya. Untuk bagian yang lurus seperti ini tidak perlu digunting ya, dicekris atau diangkenip ya namanya. Cukup kita rapikan saja kampuhnya supaya nanti saat kita balik juga rapih. Ini dari sisi dalam nih, terlihat obrasannya, kita balik ke depan seperti ini. Nah, saat kita balik ke depan, posisi kampuh yang di dalam ini kita rebahkan ke badan ini, ke badan kain badannya maksudnya ya. Kita rebahkan seperti ini. Setelah itu kalian jahit tindas. Jahit tindasnya ini
di sini yang putih-putih ini, bahan yang putih ini, yang saya jarum ini, benar-benar di tepi sini, atau bisa kalian jahit satu sepatu atau sekitar 0,5 cm atau setengah senti, bebas ya. Itu jahitan penguat atau jahitan tindas namanya. Seperti ini ya teman-teman detailnya. Kita angkat seperti dulu, kemudian kita usahakan posisi jarum sudah menancap di kain seperti ini. Ini namanya menindasnya di bagian badan ya. Ingat, kampuh yang di dalam, di balik bahan ini, rebahnya itu ke sisi bahan yang putih ini ya, ke sisi badannya. Kita mulai jahit. Kalau kakak sih sukanya dijahitnya pas tepat di pinggiran sini ya, tapi itu hanya opsional saja. Boleh kalian juga menjahit satu sepatu atau 0,5. Kita matikan terlebih dahulu jahitannya. Nah, ini kan tepat pas di sudut tekukan kain ya. Nah, itu kalian jahitnya tetap bisa dijahit pelan-pelan saja. Nah, pas udah mau sampai ke titik sudutnya itu, kalian cek di bawahnya kampuhnya benar-benar tepat rebah ke badan. Kemudian kita rapihkan. Nah, kita bentuk pelan-pelan dengan tangan, kita putar sendiri. Nah, ini sudah mau sampai di tepi sudut lagi. Kita bantu dengan tangan, kita putar saja jarumnya supaya tidak kecepatan. Nah, kemudian kita rapihkan lagi di sudutnya, kita jahit. Nah, seperti ini jahitannya pas tepat di pinggiran ya untuk tindasannya. Hasilnya seperti ini masih di dalamnya ya. Kemudian dari dalam kita balik, kita rebahkan ke depan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tujuan ditindas tadi itu supaya tidak balapan ya antara lapisan yang bermotif ini dengan badannya yang warna putih ini. Kita bantu dengan jarum dulu seperti ini. Nah, tujuan tadi kita cekris-cekris itu adalah, ini kan lengkungan ya teman-teman, supaya kita saat dibalik itu tidak kaku lengkungannya. Makanya semakin kalian cekrisannya semakin mepet dengan jahitan tadi yang di dalam, itu semakin bagus, semakin lengkungnya semakin bagus seperti itu. Nah, setelah ini berhubung tadi kakak lebihkan setengah senti, maka mohon maaf, kakak lebihkan 1 cm, maka lipatannya adalah 1 cm. Nah, cara yang paling mudah kita jahit kasar ya teman-teman. Kalau kakak lebih sukanya dijahit kasar dengan cara kakak putar bagian ini ke angka 5, turunkan dulu pedalnya. Nah, ke bagian 5 atau bagian sampai mentok, setelah itu kita naikkan lagi ke atas, baru kita mulai untuk menjahit. Nah, ini kita lipat 1 cm ya teman-teman, sesuai kampuh yang kita lebihkan tadi, keliling semuanya 1 cm. Kita jahit kasar saja, makanya tadi kita putar karena tujuannya nanti kita akan membongkar, kita akan bongkar lagi. Kalau kalian bisa menggunakan dengan jarum boleh juga, kalau kakak lebih suka seperti ini tekniknya. Tidak perlu dimatikan saat awalan dan akhiran menjahit ya. Berhubung ini bentuknya lengkungan, kalian sesuaikan saja ya teman-teman. Ini sedikit agak susah untuk pemula, tapi kalian lengkung-lengkungkan saja. Nih mungkin agak bergelembung seperti ini, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan saja.
bagian sudut. Seperti ini. Ini karena kecil tidak perlu digunting ya, hanya perlu dibalik seperti ini. Kalau kalian merasa tebal sekali di ujung sini, kalian boleh gunting seperti ini. Kita bongkar sedikit dan kita gunting sudutnya. Nah, seperti ini, baru kita lipat. Itu hanya opsional saja ya, boleh kalian lakukan, boleh tidak. Seperti ini. Kita jahit lagi, tidak perlu dimatikan ya jahitannya, karena itu hanya jahitan bantu saja yang nantinya kita akan bongkar. Ini kita bantu dengan jari supaya dia mudah lipatannya. Berhenti di situ saja, kita angkat. Nah, kemudian kita gunting sedikit supaya tidak tebal ya ujungnya. Masukkan. Nah, setelah itu kita lipat lagi. Ini kan bagiannya sedikit lengkung ya teman-teman, agak susah, kalian atur aja sedemikian rupa supaya hasilnya bisa. Nah, ini kita gelembung-gelembungkan sedikit seperti ini. Nanti dengan otomatis si mesin jahit itu akan menarik sendiri, akan merapihkan sendiri. Ini seperti ini. Jangan kalian paksa, ini kan nggak bisa rata gitu kak, ini agak gelembung, nggak apa-apa, kalian masukkan saja. Nah, pelan-pelan saja, nanti dengan mesin jahitnya sendiri akan tertarik sendiri. Nah, bisa, walaupun dia agak agak terjepit seperti ini, apa bahasanya ya, agak terlipat sedikit seperti ini, tidak apa-apa. Nah, sudah seperti itu, baru kalian balik ke sisi mukanya. Ini sisi mukanya ya tadi teman-teman, tidak ada tanda jahitannya di dalam. Nah, seperti ini. Untuk teknik ini bisa digunakan di bahan polos, kemudian lehernya kalian bisa gunakan untuk variasi seperti itu ya. Nah, sekarang kita bantu dengan jarum seperti ini. Nah, ini kan jahitannya renggang sekali ya, nanti kita bisa bongkar. Boleh kalian belujur, boleh kalian jahit seperti tadi, namanya itu jahitan bantuan saja namanya, atau jahitan kasar. Seperti itu kita jarumin. Nah, usahakan jangan balapan ya teman-teman, posisinya nih, ini pas sejajar seperti itu. Nah, kemudian ini garis jahitan bertemu dengan garis jahitan, posisinya harus sejajar. Nah, setelah itu kalian jahit pas di tepi sini, pinggiran namanya. Kita lanjut menjahit. Kita kembalikan ke angka 3 lagi ya teman-teman untuk menjahit supaya lompatnya tidak besar seperti yang tadi. Kembalikan supaya normal jahitannya ya. Saat di sudut seperti ini, jarum kita bantu dengan tangan untuk menancap pas di sudutnya, kemudian kita putar bahannya. Nah, sambil kita angkat sepatunya ya teman-teman.
itu. Kemudian kita mulai menjahit lagi pas tepat di pinggirannya. Nah, sudah mulai di sudut lagi, kita putar jarumnya dengan bantuan tangan. Sudah menancap jarumnya di kainnya, kemudian kita putar lagi. Kita angkat sepatunya. Nah, setelah sudah, sepatunya kita turunkan dan baru mulai menjahit lagi. Berhubung kita belum mempelajari tentang resleting atau tepian dari bukaan ini, boleh kalian obrah di sisi ininya ya teman-teman, supaya tirasnya tidak lepas-lepas seperti ini. Nah, untuk pelajaran yang bukaan baju, kancing, resleting nanti mungkin akan dipelajari selanjutnya. Sudah hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, hanya ada satu jahitan saja ya teman-teman. Nah, jahitan yang kasar ini kita bongkar, kita dedel ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Setelah kita tadi bongkar ya teman-teman, kalian bisa mengganti benangnya ini sesuai dengan warna bahan bermotifnya ini ya teman-teman, karena ini berhubung putih tadi kelihatan seperti ini. Nah, ini untuk sudutnya tadi seperti ini untuk dalamnya, dalamnya seperti ini, mohon maaf. Sudutnya seperti itu ya teman-teman, caranya mudah sekali ya. Jika kalian ada komentar, saran, silakan aja tulis di kolom chat ya teman-teman, supaya membantu channel Kazen ini semakin berkembang dan memudahkan kalian untuk membantu proses atau belajar daring kita. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya.